Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran SKI pekan ke-11. Minggu kemarin kita membahas mengenai dinasti Umayyah, perkembangan dari segi pendidikan dan militer. Kita ulangi sebentar untuk sekedar mengingatkan. Di sini perkembangan bidang pendidikan pada masa dinasti Umayyah di sini mendirikan kutab, lalu mendirikan masjid, lalu ada gerakan Arabisasi dan mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat kajian dan perpustakaan. Dalam bidang politik dan militer di sini Bani Umayyah cenderung sangat stabil, tapi kemudian ketika Muawiyah mengangkat anaknya yaitu Yazid menjadi pengganti, barulah terjadi pergolakan politik karena di sini berubah ke sistem pemerintahan yang dahulunya zaman Nabi itu berdasarkan musyawarah, sekarang menjadi monarki atau sistem kerajaan, di mana di sini ada pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Di sini raja atau khalifah hanya sebagai pemimpin di bidang politik saja, tetapi urusan agama dipegang oleh para ulama. Dan di sini kemarin terbentuk 5 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, lembaga ketentaraan, dan untuk sekretaris negara dibentuk sekretaris persuratan, sekretaris keuangan, sekretaris tentara, kepolisian, dan kehakiman. Lalu di sini tokoh ilmuwan yang terkemuka atau yang terkenal pada masa Daulah Bani Umayyah. Satu, di sini ada tokoh-tokoh ilmu hadis. Di antaranya adalah di sini pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in adalah di sini begini penjelasannya. Nabi mempunyai sahabat. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, sahabat mempunyai murid lagi yaitu tabi'in. Jadi tabi'in itu orang yang masuk Islam tapi tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Mereka sezaman dengan sahabat, atau dengan kata lain mereka adalah muridnya sahabat. Kalau sahabat adalah muridnya Nabi. Nah, di sini tabi'in mulai menuliskan hadis. Apa itu hadis? Nah, hadis adalah apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad, dan apa yang disetujui oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini hadis mulai ditulis dan berkembanglah gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan oleh para muhaditsin untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup yang tersebar di berbagai daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali merencanakan pembukuan hadis. Hal pokok alasan yang mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukuan hadis yang pertama adalah satu, khawatir hadis-hadis itu hilang dengan meninggalkan para ulama karena meninggalnya para ulama di medan perang. Kedua, beliau khawatir nanti hadis itu akan bercampur dengan hadis yang palsu. Yang ketiga, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, semakin kemampuan tabi'in yang satu dengan yang lain itu sangat tidaklah sama. Dan ini akhirnya memerlukan untuk kodifikasi atau pembukuan hadis. Akhirnya beliau memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis. Nah, salah satunya adalah gubernur Madinah yang bernama
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ini diperkirakan wafatnya tahun 117 Hijriah. Dia diperintah oleh khalifah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada masa Amroh binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amroh adalah anak Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Selain kepada gubernur, khalifah juga memerintahkan ulama besar di Hijaz dan di Syria, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, yang kemudian dikenal dengan nama panggilannya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ia bekerja sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berceceran di tengah masyarakat Islam, kemudian dikumpulkan dan ditulis dan dibukukan. Nah, jadi di sini orang yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan dan membukukan hadis, yaitu ada 2 orang. Yang pertama adalah gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan yang kedua adalah ulama dari Syria dan di Hijaz adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi nama yang diperintahkan oleh oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis sama ya pada awalnya, yaitu Abu Bakar. Tapi yang pertama itu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, yang kedua Abu Bakar bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Nanti dikenal dengan kemudian nama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, di sini ia bekerja sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dipintai informasi tentang hadis, dan kemudian hadis dikumpulkan, ditulis dan dibukukan. Usahanya cukup baik walaupun Khalifah Umar Aziz tidak secara langsung karena ia terlebih dahulu meninggal dunia. Az-Zuhri di sini dianggap pengumpul hadis yang pertama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan selanjutnya kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Juraiz yang wafat tahun 150 Hijriah. Dan kemudian nanti masih banyak lagi penulis atau yang mengumpulkan tentang hadis. Tadi kita ulangi sebentar alasan mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan atau ada gerakan membukukan hadis. Ada 3 ya. 1, khawatir hilangnya hadis-hadis karena meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, khawatir nanti tercampurnya antara hadis yang sahih atau hadis yang benar dengan hadis-hadis yang palsu. Maksudnya adalah ada hadis kemudian yang dibuat oleh manusia karena kepentingan mereka. Jadi karena khawatir tercampur, maka disusunlah atau dibuatlah buku hadis yang asli. Ketiga, karena semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi'in tidak sama dalam hal hadis, akhirnya diperlukanlah usaha untuk membukukan hadis-hadis. Lalu yang selanjutnya adalah tokoh di bidang ilmu tafsir. Di sini tafsir adalah ilmu untuk mengetahui kandungan ayat dalam Al-Quran. Pada masa dinasti Umayyah, terdapat seorang ahli tafsir yang bernama Sa'id bin Jubair yang wafat tahun 95 Hijriah. Ia diminta menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, tapi dia menolak. Malah
ia lebih memilih kehilangan salah satu anggota tubuhnya daripada harus menafsirkan ayat Al-Qur'an. Yang selanjutnya di sini untuk tokoh ilmu fikih kita bahas minggu depan saja ya. Insya Allah kita mungkin bertemu kembali atau mungkin minggu depan kita jadi batasan UTS sampai di sini saja ya, sampai tokoh ilmu tafsir. Untuk ilmu fikih kita nanti saja sesudah UTS. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Diakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.